apa yang menjadi tantangan untuk sebagai seorang the ideal communicator, terutama ya bukan hanya soal bencana, secara keseluruhan yang bisa kita gambarkan? Ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu jadi catatan ya untuk sisi ideal komunikator dalam konteks mewakili pemerintah. Pertama itu dia punya kepiawaian untuk memosisikan diri. Ini yang disebut dengan tahu diri, ya, bahwa dia itu bukan mewakili emosi dirinya saja atau kemauan dirinya saja, melainkan ini menjadi pewajahan institusi. Jangan kemudian ketika misalnya dipancing soal tempo bilang dimasak aja. Nah, itu contoh dari itu yang saya bilang official. Makanya harus tahu diri, official mewakili wajah presiden, mewakili wajah pemerintah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut knowledge dari apa yang harus disampaikan, data. Kenapa? Karena kalau saya orang di luar itu bisa ngomong apa aja, tapi kalau orang yang mewakili pemerintah harus bicaranya itu adalah data yang kemudian melalui FCR tadi, finding. Kalau kemudian seorang spokesperson pemerintah tidak bicara berbasiskan data, maka apa bedanya dia dengan orang-orang yang bukan juru bicara gitu. Maksud saya, idealnya adalah dia punya data. Karena apa? Data itu akan mendrive orang bicara sesuai dengan koridornya. Nah, kemudian yang ketiga, dia punya kemampuan CPM, Communication of Privacy Management. Mana yang harus dibuka, mana yang tidak. Jadi ini butuh kemampuan sendiri nih untuk mengerem mana yang bisa dan tidak bisa jangan semua disampaikan. Apalagi misalnya yang bahaya adalah karena saking pedenya dia tampil di media, dia baru tahu isunya aja pada saat break. Waduh. Ada kan kejadian itu. Nah, ini kan itu yang menjadi khawatir. Mengkhawatirkan sekali karena dia merepresentasikan pewajahan pemerintah. Artinya syaratnya juga berat ya. Sebenarnya kita punya banyak sekali sumber daya manusia untuk itu. Cuman kan lagi-lagi masalahnya adalah soal meritokrasi. Jadi memilih jubir itu sebenarnya sama halnya memilih juga banyak sekali posisi-posisi jabatan penting di pemerintahan. Yang menentukan itu adalah ada nggak kemauan dan kemampuan untuk mendistribusi dan mengalokasikan orang. Sebenarnya SDM banyak, berlimpah kita ahli-ahli di bidang itu. Cuman masalahnya adalah kita harus sudah mulai menjahit nih Mas Pung. Mana yang proporsi profesional. Menurut saya penanganan komunikasi itu harus profesional. Harus ada sekelompok orang yang memang di-hire sebagai profesional bidang komunikasi. Melibatkan media, melibatkan kampus, periset, melibatkan orang humas yang kemudian menjadi satu dream team komunikasi pemerintah gitu, yang sifatnya itu day to day, mengukur day to day itu mendistribusi, meredistribusi dan memitigasi potensi-potensi kerusakan. Karena salah satu prinsip komunikasi publik itu selain tadi membangun goodwill, respect, understanding adalah damage control, mengontrol potensi kerusakan. Gitu. Ini penting ya, maksudnya gini, salah satu misalnya presiden itu kan harus percaya kepada orang yang akan mengatakan atas nama dirinya. Itu orang yang mengerti tentang dia gitu. Nah, itu nyambung nggak dengan meritokrasi tadi? Ya, sebenarnya bisa begini Mas Pung. Nah, itu gimana caranya? Kan rata-rata orang nilai kalau bukan orang dekat presiden nggak bisa. Kalau ngomong jadi juru bicara gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa jalan tengah. Jalan tengahnya adalah presiden menunjuk orang yang mungkin dekat secara psikologis, punya chemistry dengan presiden. Pak Presiden. Tapi line up kedua itu harus teamwork komunikasi itu harus memang tim yang kuat dan benar di-hire karena profesional di bidang komunikasi. Jangan asal
Iya, iya. Udah jubirnya bukan orang yang mengerti komunikasi, timnya juga Iya, iya, iya. sangat berwarna dan dominannya bukan orang yang memahami dunia komunikasi, dunia media, media mainstream, dunia digital, Iya. kemudian riset komunikasi untuk mengukur misalnya tingkat kepuasan layanan, kemudian juga orang yang biasa dalam konteks critical thinking untuk bikin roadmap, untuk memitigasi seperti misalnya komunikasi krisis dan lain-lain. Ini semua itu ada ininya pendekatan-pendekatan basis akademiknya. Iya. Contoh ya, komunikasi krisis ada, komunikasi bencana ada, komunikasi publik ada, komunikasi politik ada, komunikasi organisasi ada. Nah, ini yang harus ada gatekeeper-gatekeepernya. Oke. Yang ini kemudian menyuplai atau memfeeding orang yang menjadi spokesperson. Oke. Gitu. Artinya fungsi tenaga ahli yang sedang diangkat itu harusnya memberikan Sebagai masukan peracik. itu. Betul. Iya. Di mana-mana, termasuk seperti misalnya di Amerika, di Inggris, di Jerman. Ini kayak lagu nih. Nah, itu orang-orang yang tenaga-tenaga profesional komunikasi itu kebanyakan ya, dia menjadi koki informasi. Iya. Oke. Pada saat dia menjadi koki informasi, dia harus berdisiplin. Jadi ada penyaji, ada koki. Nah, orang-orang yang berdisiplin sebagai koki ini, itu jangan kemudian ingin ambil peran sebagai penyaji. Iya, iya, iya. Biarkan penyaji itu Mendapatkan ruang. Oke. Tapi ruang yang kemudian menjadi tempat dia untuk mendiseminasikan kontennya diolah, diracik oleh koki tadi. oleh orang-orang yang berdisiplin sebagai profesional. Dia harus bekerja bahkan dalam senyap untuk kemudian memberi input, memberi rekomendasi, memberi semacam telaahan. Nah, ini menurut saya makanya kemudian kalau ada satu juru bicara dengan timnya ini jangan asal karena kedekatan. Nah, Kan kadang bawa rombongan nih untuk menjadi timnya. Itu yang menurut saya agak keliru. Nah, mungkin Prof. Gun bisa koreksi saya nih. Kalau saya membayangkan tidak ada orkestrasinya, itu karena terlalu banyak lembaga yang di bidang komunikasi. Kita punya Komdigi, kemudian punya Bakom, kemudian kita juga BKP ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau dulu PCO ya, KSP. Kemudian kita punya KSP. Sehingga memunculkan ego sektoral ingin tampil semua. Bahkan kadang-kadang kalau sekarang malah ada kita bisa melihat jangan dulu dari sini nggak boleh, sini nggak boleh, semua akhirnya tidak ada yang muncul mewakili pemerintah. Kan itu sering dialami oleh teman-teman media. Begitu mau membahas sesuatu tapi tidak ada perwakilan pemerintah karena semua diam. Tapi begitu ada isu yang cukup ramai di tengah masyarakat atau dalam situasi membuat gimmick yang menarik, semua pengen tampil. Apakah ini karena muncul seperti itu? Kalau asumsi saya karena terlalu banyak lembaga sehingga mandeklah komunikasi pemerintah kita. Konsepnya itu sebenarnya harusnya seperti piramida ya. Jadi jubir-jubir kementerian kan ada. Ini di dasar piramida. Ke tengah itu orkestrasinya dibangun oleh Komdigi. Di tengah ini. Di puncak itu baru jubir presiden. Jadi jubir presiden itu bukan jubir pemerintah dalam arti keseluruhan. Makanya dulu konsep PCO itu kan Presidential Communication Office. Jadi komunikasi presidensial berarti melekat pada sosok dan jabatan presiden. Bukan komunikasi pemerintah dalam arti luas. Nah, siapa yang harus mengorkestrasi narasi pemerintah dalam arti keseluruhan? Ini Komdigi harusnya. Kalau PCO itu presiden yang sekarang mungkin jadi berubah juga jadi Bakom. Iya, BKP itu Bakom. Nah, Komdigi dengan mungkin Bakom sekarang bisa overlap tuh. Nah, itu barulah kementerian-kementerian dengan jubir-jubirnya itu mendiseminasikan lebih luas lagi ke leading sektor masing-masing. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya tidak harus saling ego sektoral. Yang bisa berpotensi melahirkan ego sektoral itu karena tidak ada roadmap.
Nah, Artinya sekarang kalau kita lihat sekarang, kita tidak memiliki roadmap komunikasi pemerintahan kita. misalnya nih kita bikin roadmap komunikasi publik 2024-2045 gitu. Ya, Kan begitu, melampaui Melampaui, periodisasi kekuasaan. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya kita mau memosisikan komunikasi publik itu sama pentingnya dengan kebijakan atau enggak. Kan ada kebijakan, ada komunikasi publik tentang kebijakan. Ya. Ini dua-duanya penting nih. Ya. Bayangkan aja Mas Pung sebagai decision maker, kalau komunikasi kebijakannya buruk, ya orang bisa resisten, tidak paham, bahkan mungkin kebijakan itu tidak tersampaikan ke masyarakat luas. Stakeholder. Jadi sekarang stakeholder komunikasi itu harus dijadikan pemain utama juga di lapangan. Jangan cuma di pinggiran gitu. Memang masih begitu ya? Saya melihat masih Nuansanya begitu. masih Iya. jubir itu Iya. bukan sesuatu yang penting gitu ya? Sekarang coba aja lihat di saat bencana Sumatera ini, ada nggak Nggak ada. jubir utama pemerintah untuk bencana Sumatera? Itu artinya kan memang belum dijadikan Sesuatu yang penting? sesuatu yang utama dalam line up. Ya, ya. Kan seburuk-buruknya menurut saya bencana Sumatera ini akan butuh satu orang yang mungkin intens sekali menyampaikan data, update Setiap saat? setiap saat. Oke. Memang ada BNPB, tapi kan bukan orang yang punya spesialisasi komunikasi. Iya, betul. Gitu. Nah, di saat seperti bencana ini menurut saya dengan segala hormat Pak Presiden Pak Prabowo itu butuh misalnya juru bicara pemerintah yang mengkhususkan diri pada bencana ini. Juru bicara kebencanaan. Ya. Oke, kalau mau ad hoc pun nggak apa-apa. masalah, Misalnya juru bicara bencana Sumatera gitu. Ya. Sehingga Mas Pung jelas tuh. Iya, atau Uda Ike jelas siapa sih yang kalau misalnya untuk level nasional bicara bencana Sumatera ini yang bisa bicara. Kalau misalnya turun ke bawah ya nanti bisa di BNPB, bisa di kementerian, tapi tentu dengan model sinkronisasi data dan pernyataan lewat jubir kebencanaan Sumatera ini gitu. Iya, itu karena ini kan akan panjang ya. Artinya selain penanggulangan korban, kemudian nanti juga sudah ditunjuk namanya tim rekonstruksi. Ya, Ini kan nggak dalam waktu singkat karena membangun kerusakan yang seperti itu. iya. Kita kan butuh nanti publik pasti akan menaruh perhatian yang Iya. cukup intens di situ. Makanya Nanti akan ada pembangunan infrastruktur nah itu ulang, infrastruktur bagaimana. ada rehabilitasi Nah, itu kan psikologis. betul. Nah, ini butuh informasi itu terupdate terus. Nah, makanya kemudian menurut saya salah satu kebutuhan utama dalam penanganan bencana itu adalah juru bicara kebencanaan. Ini urgent sekali dilakukan sekarang. Urgent. Oke. Kan Indonesia ini potensi untuk adanya Betul. bencana itu tinggi. sangat tinggi. Ya. Bahkan- Dan kita udah tahu kayak siklus-siklus kayak Iya. gini. Artinya memang sebenarnya kalau kemarin kita ngobrol sama ahli siapa Mas dari ITB ya. Iya. Ya. Artinya Army Susandi. iya itu sebenarnya harus kebencanaan itu harus dimasukkan dalam roadmap di pembangunan kita. Persis. Makanya salah satu roadmap yang dibikin itu selain Iya. kebencanaannya adalah komunikasi kebencanaan. Betul. Salah turunannya komunikasi kebencanaan gitu ya. Iya, namanya roadmap komunikasi bencana. Iya. Itu ada standarisasinya. Itu udah bukan hanya nasional tapi udah global ada. global tuh. ya? Ada roadmap komunikasi bencana. Salah satu di roadmap itu isinya Iya. adalah penanganan komunikasi krisis kebencanaan. Iya. Gitu. Jadi semuanya harus ada ini ya, dibuat protokol yang jelas Iya. Nah, sehingga tidak ada kebingungan. dulu inget nggak Mas Pung udah waktu ada COVID, awalnya pemerintah nggak bikin protokol. Iya, iya, iya. Tapi kemudian karena desakan seperti bincang-bincang Iya. kita kayak, kemudian Akhirnya dibikin protokol COVID. Nah Iya, itu kan mulai tuh orang dulu pernyataan bisa Macam-macam. berbeda-beda, tapi setelah ada protokol siapa yang menyampaikan, Ya. Iya. ya kan? Kemudian penjelasannya itu bisa misalnya lewat tokoh-tokoh dulu, makanya dulu misalnya ada penyuntikan vaksin Iya. itu dimulai dari tokoh-tokoh berpengaruh, Iya. kemudian
kemana. Itu namanya salah satu implementasi dari roadmap. Oke. Ya, yang dibikinkan protokolnya gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ya ini memang roadmap itu sangat penting. Mungkin ada hal lain yang menurut Kang Gun yang Ya. perlu harus dilakukan selain roadmap ini terkait dengan komunikasi secara umum, Ya. termasuk komunikasi kebencanaan Ya. di Indonesia. Komunikasi secara umum kan gini, udah Ike. Komunikasi itu kan asal katanya komunis, komunikasi, membuat sama kan. Ya, Artinya gimana dari yang berbeda itu jadi sama. Pemahamannya itu sama. Bukan kemudian justru berbeda. Nah, gimana cara ada pemahaman bersama? Menurut saya bukan hanya semata-mata pesan yang terucap atau verbal message. Melainkan juga harus melibatkan komunikasi dalam seluruh dimensinya. Contoh ya, konteks. Ini konteks bencana ini kan beda dengan konteks biasa. Ya, Orang betul. lagi sakit, orang lagi terpukul, orang lagi down. Itu kan bicara konteks. Jadi kalau ngomong atau memberi pernyataan gampang. Tapi membaca konteks tidak semua orang tidak bisa. semua Tidak orang semua. bisa. Iya. Termasuk kayak misalnya, kenapa sih politisi masih bikin gimmick di Ya. Di pusaran bencana? Itu artinya tidak paham konteks. Betul. Gitu. Kemudian selain bicara soal pesan verbal, konteks, ini juga yang paling penting lagi nih. Karena komunikasi itu melibatkan komunikan, audiens, maka pemahaman tentang audiens itu penting. jadi penting. Contoh ya, Mm-mm. ini audiensnya ini dengan masyarakat awam atau dengan media atau dengan misalnya kelompok kritis seperti NGO dan orang-orang kampus. Nah ini kan dalam komunikasi penting. Kalau saya bicara dengan ide dialektika dan udah Ike dialektika biasa, beda pandangan biasa, Iya. iya kan? ya, Tapi kita boleh berbeda pandangan, tapi kita tidak boleh menyerang pribadi kan gitu. betul. Nah kayak anggota DPR ini kan menyerang pribadi, Menyerang gitu loh pribadi, maksud betul. saya. Ini kan bukan hanya semata verbal message-nya, konteksnya, Iya. tapi komunikannya juga. Padahal itu dinyatakan di ruang persidangan DPR. Resmi. Bayangin, pada saat dialog dan Komdiji kalau nggak Iya, salah. iya, Komdiji. Betul, dengan Nah kondisi. ini kan bicara soal komunikan. DPR-nya sendiri bicara pada saat di-live-kan oleh media. Iya. Iya. Kebayang dong. Berarti komunikannya itu kan halayak dalam arti luas. Bukan hanya orang yang Komdiji yang ada di rapat itu Dia saja. mungkin bicara di situ dengan Bu Mutia Hafidz, tapi pada saat pernyataan itu keluar, seluruh rakyat Indonesia tahu. Iya. Apalagi muncul potongan-potongan di sosial media yang Iya. belum tentu menggambarkan konteks utuhnya. Iya. Tapi pernyataan itu pernyataan yang beresiko karena pilihan diksi. Kan Iya. gitu kan? Iya. Iya. Mungkin niatnya baik supaya kemudian jangan selalu menyalahkan pemerintah karena pemerintah sudah berupaya hadir. Iya. Kan kira-kira begitu. Betul, betul. Tapi bungkus atau baju bahasa yang kemudian disampaikan ke publik itu tidak menunjukkan empati. Kenapa harus kemudian misalnya menyatakan sok-sokan, ya kan? Kemudian baru bikin satu posko. Ah ini kan namanya, Iya. kan beliau bilang gitu, Ya. baru bangun satu posko Posko. sudah merasa bla bla bla. Ini namanya mendowngrade orang yang sudah melakukan sesuatu gitu. Ya ini bagi kita jadi bahan refleksi Ya. bahwa pernyataan verbal, konteks, memahami komunikan dan itu pasti berpengaruh pada hal yang keempat soal dampak. Kan komunikasi soal who says what in which channel to Ya, whom. betul. Iya kan? Ya. With what effect. Iya. Ini ada dampaknya yang kemudian bisa diterima oleh si komunikator. Gitu udah. Jadi semua pernyataan yang sudah tersampaikan ke publik itu bersifat irreversible. Sesuatu yang sudah dinyatakan tidak bisa ditarik ulang. Dia mungkin dimaafkan, dia itu bukan hanya satu orang ya. Maksud saya bukan. Banyaklah kita mengambil contohnya. Jadi mungkin orang yang salah berucap itu bisa dimaafkan, tapi orang tidak bisa melupakan.
Nah, ini prinsip dalam komunikasi namanya irreversible. Sesuatu yang sudah keluar tidak bisa ditarik ulang. Makanya butuh satu kehati-hatian dalam konteks dimensi pernyataan publik. Dimaafkan tapi tidak dilupakan ya. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Iya. Iya. Itu yang menjadi itu. Terima kasih. Siap. Prof. Gun telah hadir di To The Point aja. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali dan ini juga kita mengharapkan kalau dari Ya. perbincangan kita sangat terlihat sekali bahwa Indonesia negara yang Sangat besar. Potensi bencananya sangat besar, Ya. itu membutuhkan roadmap komunikasi Kebencanaan. kebencanaan. Bencanaan. Dan information role yang diisi oleh orang-orang yang memang Mengerti. profesional, mengerti dunia Memahami. komunikasi. Ya, tapi sebelum itu dilaksanakan, yang paling penting membangun komunikasi dengan empati itu harus dilakukan. Karena bagaimanapun, seperti kata Prof. Gun, communication yang tidak dengan empati itu irreversible, tidak bisa ditarik ulang. Ya. Bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Saya Ike Kesuma pamit, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. To the point aja.